Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyanyikan pujian bagi kemuliaan-Mu dan biarlah Engkau yang berkenan atas ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, pada waktu kami ingin membaca sebagian firman-Mu, merenungkannya, kami memohon berkat-Mu. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, dan Tuhan ubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai 27. Amos pasal yang kelima ayat 18 sampai 27. Kitab yang mungkin jarang untuk kita baca dan pelajari. Amos 5 dari mulai ayat ke-18 demikian firman Tuhan saya bacakan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patung yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, Amos adalah nabi yang melayani di kerajaan Israel sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Dan masa itu adalah masa di mana kerajaan Israel menikmati kejayaan. Saudara, Israel sebelumnya pernah menderita di bawah tekanan Asyur, tetapi Asyur kemudian menjadi lemah dan situasi itu membuat Israel mendapat kesempatan untuk memperkuat diri mereka. Maka secara ekonomi pada waktu itu mereka sangat makmur. Secara militer mereka sangat kuat. Dan kejayaan ini saudara menjadi sumber kesombongan dari mereka. Mereka merasa tidak ada ancaman, mereka merasa sanggup, mereka merasa bisa untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Tetapi Amos melihat dengan jelas di tengah segala kemakmuran, segala kejayaan yang mereka nikmati itu. Bangsa Israel mengalami kemerosotan moral dan rohani yang sangat dalam. Mereka yang kaya menindas yang miskin. Hidup di dalam kemewahan yang berlebihan, memutarbalikan keadilan, dan mereka melakukan imoralitas seksual. Di sisi lain, saudara, mereka tetap beribadah kepada Allah dan mereka pikir bahwa kehidupan mereka baik-baik saja. Semua baik, bahkan mereka pikir bahwa Allah berkenan atas hidup mereka. Nah, saudara, di tengah situasi seperti itulah Amos menyampaikan berita bahwa hukuman Tuhan tidak terhindarkan lagi. Nah, salah satu tema saudara yang penting di dalam kitab Amos adalah tentang hari Tuhan. Saudara, apa ini maksud dengan hari Tuhan? Tadi bagian itu kita baca dari ayat 18 menyebut tentang itu. Saudara, apa ini maksud dengan hari Tuhan? Saudara, hari Tuhan adalah hari yang diharapkan oleh orang Israel sebagai hari di mana Allah akan turun menyatakan penghakimannya. Mereka mengharapkan hari itu sebagai hari di mana Allah akan menghukum musuh-musuhnya, lalu membela umatnya. Dan saudara, menarik dikatakan tadi orang-orang Israel di zaman Amos, mereka menginginkan hari Tuhan itu. Mereka seperti merindukan hari Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena mereka pikir musuh-musuh Allah adalah bangsa-bangsa lain yang menjadi musuh mereka. Mereka pikir merekalah umat Allah. Maka hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan menghukum musuh-musuh mereka dan kemudian membela mereka sebagai umat Allah. Saudara, maka mereka menantikan hari itu. Tetapi Amos memutarbalikan harapan mereka. Hari itu sangat jauh dari yang mereka bayangkan. Betul, Allah akan menyatakan penghakiman di hari Tuhan itu.
Betul Allah akan menghukum musuh-musuhnya di hari itu. Tapi musuh Allah adalah mereka sendiri. Maka hari itu kata Amos adalah kegelapan bagimu dan bukan terang. Saudara, sangat mengejutkan. Apa yang menyebabkan saudara orang-orang di zaman Amos itu bisa mengharapkan hari Tuhan? Apa yang menyebabkan mereka berpikir bahwa hari itu adalah terang bagi mereka, sukacita bagi mereka? Saudara, jawabannya juga sangat mengerikan. Yaitu karena mereka terbiasa merasa beribadah kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan saudara bagian yang kita baca ini. Di dalam ayat 21 sampai 24, Amos menguraikan 3 elemen ibadah orang Israel. Dan sangat mengejutkan karena satu persatu elemen itu kemudian ditolak oleh Tuhan. Ayat 21 dia menyebut perayaan, yaitu hari raya. Saudara, di dalam perjanjian lama ada banyak hari raya yang wajib dirayakan oleh umat Tuhan. Ada Sabat, ada Paskah, ada hari raya roti tidak beragi, ada hari pendamaian, ada hari raya pondok daun dan seterusnya. Dan di hari-hari raya tertentu mereka merayakannya bersama sebagai satu bangsa. Semua orang Yahudi dari berbagai kota mereka datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, berkumpul bersama, beribadah di hari yang ditentukan itu. Mereka biasa melakukan itu. Tetapi Amos menyampaikan suara Tuhan, aku membenci, aku menghina perayaanmu. Aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Saudara, sangat mengejutkan. Ketika mereka datang berkumpul, merayakan hari raya yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Malah Tuhan berkata, aku benci itu. Aku menghina perayaanmu itu. Nah, pada waktu dikatakan aku tidak menyukainya. Ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan perayaan mereka seperti sebuah persembahan yang aromanya naik kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menciumnya, dia berkata, aku tidak suka itu. Nah, saudara, kemudian di ayat 22, dia menyebut korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Saudara, 3 korban yang disebutkan di sini adalah yang dipersembahkan di dalam konteks ibadah. Dan untuk ketiga macam korban ini, Amos menyampaikan suara Tuhan lagi. Aku tidak suka, aku tidak akan pandang. Melihatnya pun Tuhan tidak suka. Di ayat 23 saudara, disebutkan soal nyanyian dan musik. Mereka menaikkan puji-pujian bagi Tuhan di dalam ibadah. Tapi Tuhan berkata, jauhkan itu daripadaku, aku tidak mau dengar. Seolah-olah Tuhan berkata, bawa pergi nyanyianmu, bawa pergi musikmu, perdengarkan itu di tempat lain. Karena semerdu apapun nyanyian mereka, sebagus apapun musiknya, bagi Tuhan hanya seperti suara berisik yang tidak ada gunanya. Aku tidak mau dengar, kata Tuhan. Nah, saudara, ketiga hal yang disebutkan ini adalah 3 elemen besar di dalam ibadah orang Israel. Yang pertama, perkumpulan raya, ketika mereka berkumpul bersama untuk beribadah seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua adalah persembahan korban, sesuatu yang paling sentral di dalam ibadah mereka. Dan yang ketiga adalah nyanyian serta musik, bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah. Tapi ketiga-tiganya ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara, perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai sangat keras sekali. Aku membenci, aku menghina, aku tidak suka, aku tidak mau pandang, jauhkan daripadaku, aku tidak mau dengar. Sangat keras sekali. Tuhan betul-betul menolak ibadah mereka. Nah, saudara, apa sebabnya? Ada 2 hal saudara yang disebutkan dalam bagian ini. Yang pertama, di ayat 24 menyatakan apa sebabnya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa yang menyebabkan ibadah mereka ditolak oleh Tuhan? Karena keadilan dan kebenaran tidak ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, yang Tuhan rindukan adalah di tengah-tengah umatnya, orang-orang yang berkata beribadah kepadanya. Ada keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, saudara, kalau kita membaca kitab Amos, kita akan melihat beberapa contoh apa yang dimaksudkan oleh Amos. Pasal 2 ayat 6 misalnya. Mereka menjual orang benar karena uang. Mungkin saudara dengan motivasi keuntungan mereka kemudian menjatuhkan orang-orang benar. Lalu kemudian dikatakan mereka bahkan menjual orang miskin karena sepasang kasut. Hanya untuk keuntungan sedikit sekali mereka cukup untuk menindas orang miskin. Pasal 2 ayat 7 dikatakan mereka menginjak kepala orang lemah di dalam debu.
penindasan, penghinaan yang sangat luar biasa. Lalu dikatakan mereka juga melakukan tindakan amoral, ayah dan anak pergi menghampiri perempuan muda, mungkin itu berarti pelacuran. Dan kemudian dikatakan pasal 2 ayat 8, mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur. Sebuah ungkapan bahwa mereka mungkin melakukan ritual penyembahan, bahkan mungkin bukan di samping mezbah Tuhan, di setiap mezbah. Mereka melakukan ritual itu sambil mabuk, sambil di atas pakaian orang yang digadaikan oleh mereka. Dan mereka tidak merasa salah sama sekali, mereka pikir mereka sedang menyembah Allah dengan kehidupan seperti itu. Nah, saudara, yang mengejutkan adalah kehidupan seperti ini yang sangat jauh dari Tuhan, sangat rusak. Mereka merasa mereka oke, baik-baik saja. Saudara, seorang penafsir Alkitab mengatakan begini, justru karena orang Israel begitu religius, begitu memperhatikan ibadah, mereka merayakan hari raya, memberikan persembahan korban, menyanyikan pujian, justru karena itulah mereka berpikir tidak perlu bertobat. Saudara, bagaimana bisa begitu? Karena mereka pikir itu menyenangkan Tuhan. Mereka pikir itu mungkin bisa menebus kesalahan mereka. Mungkin mereka berkata begini, oke, aku kurang jujur, tapi aku beribadah kepada Tuhan. Oke, aku tidak memberi kepada orang miskin, tapi aku memberi kepada bait Allah. Oke, aku tidak membela orang yang tertindas di depan mataku, tapi aku melayani Allah. Oke, aku jahat, tapi itu wajar dilakukan semua orang. Yang penting aku beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, perhatikan bahwa kemerosotan rohani selalu terjadi perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit saudara kita bergeser. Sedikit demi sedikit kita semakin terbiasa. Sampai akhirnya kita sudah berada di tempat yang sangat berbahaya dan kita tidak sadar. Perhatikan bahwa orang-orang ini hidupnya sangat kotor. Tapi mereka bisa merindukan hari Tuhan di mana Tuhan akan menjatuhkan penghakiman. Saudara, bayangkan mereka tidak berpikir sama sekali bahwa merekalah yang akan dihakimi. Mereka begitu dibutakan oleh dosa sampai mereka tidak lagi mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah jahat. Dan mereka bahkan membayangkan Allah akan membela mereka. Nah, saudara, alasan mengapa mereka bisa berpikir begitu adalah karena ibadah mereka. Mereka merayakan hari raya, mereka memberikan persembahan, mereka menyanyikan lagu pujian dan mereka pikir itu cukup bagi Allah. Tapi Tuhan memperingatkan, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran berlimpah-limpah di antara orang yang mengaku beribadah kepadanya. Dan yang kedua, saudara, penyebab ibadah mereka ditolak disebutkan dalam ayat 25-26. Ayat 25 mengatakan, apakah kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Jawabannya saya kira adalah iya. Walaupun kita tidak bisa tahu pasti seberapa rutin, seberapa sering, tapi selama di padang gurun pasti mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tetapi apa maksud ayat ini? Saya menduga saudara Amos ingin berkata begini. Dulu di padang gurun, kamu beribadah kepadaku, kamu memberikan persembahan korban. Sekarang, kamu akan pergi kembali ke padang gurun pembuangan dan silakan di sana beribadah kepada dewa-dewamu. Amos berkata, kamu akan mengangkut sakut, kewan, dewa-dewa, bintang, patung-patung yang telah kamu buat. Silakan bawa semuanya ke dalam pembuangan. Artinya saudara, waktu itu mereka memang beribadah kepada Allah di tanah Israel. Tapi mereka juga menyembah berhala-berhala lain. Dan mereka pikir Allah akan tetap berkenan kepada mereka. Saudara, maka dua hal ini yang menjadi alasan Tuhan benci, menghina, tidak suka, tidak mau memandang, ingin menjauhkan, tidak mau mendengar ibadah mereka. Dua hal ini yang menjadi alasan. Yang pertama, mereka pikir bahwa Allah akan senang ketika mereka beribadah. Tanpa peduli bagaimana kehidupan mereka. Padahal berulang kali Alkitab memperingatkan bahwa Allah ingin ada keadilan dan kebenaran di tengah-tengah orang yang beribadah kepadanya. Tanpa itu, Allah tidak akan berkenan. Yang kedua, mereka pikir bahwa Allah senang asalkan mereka beribadah, padahal mereka juga menyembah Allah yang lain. Maka penghakiman Tuhan dinyatakan di dalam ayat 27. Aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsyik. Saudara, inilah berita dari Amos. Mari sekarang kita renungkan saudara implikasi peringatan Amos ini bagi kita yang hidup
di zaman perjanjian baru ini. Saudara kita yang hari ini datang ke gereja, bukankah kita juga beribadah? Mungkin setiap minggu saudara bahkan kita datang beribadah. Nah kalau kita merenungkan peringatan Tuhan di dalam bagian ini, saudara kita mungkin bisa berpikir gini, apa yang menjadi concern kita sebetulnya dalam ibadah? Saudara apa yang kita suka bicarakan tentang ibadah? Ketika bicara tentang ibadah, saudara seringkali kita bicara tentang apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi kita. Kita membicarakan style ibadah, kita membicarakan pemusiknya, worship leadernya, bahkan pengkhotbahnya, apakah menyenangkan atau tidak bagi kita. Atau mungkin yang kita bicarakan adalah segala aspek teknisnya, bagaimana tempat parkirnya, bagaimana lightingnya, sound systemnya, dan seterusnya. Saudara tidak salah kita bicarakan semua itu, tapi apakah kita juga membicarakan, yang terutama bahkan, bagaimana hidup setiap kita yang datang beribadah. Apakah Tuhan berkenan melihat kehidupan kita? Apakah Tuhan berkenan melihat bisnis kita, pekerjaan kita? Apakah Tuhan suka melihat cara kita memperlakukan keluarga kita, cara kita memperlakukan karyawan kita? Karena jikalau hidup kita berantakan, Tuhan benci, menghina, tidak suka, tidak mau memandang, ingin menjauhkan, tidak mau mendengar ibadah kita. Dan pertanyaan yang sangat penting saudara adalah apakah kita betul-betul hanya meninggikan Tuhan dan tidak berhala yang lain? Tim Keller saudara mengatakan berhala adalah apapun di dalam hidup Anda yang sangat penting bagi hidup Anda, sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangan itu. Berhala adalah apapun dalam hidup kita yang kita cintai, kita kejar, mengarahkan hati kita, memotivasi kita, menguasai kita, begitu berharga bagi kita dan kita takut kehilangan dia karena kita pikir begitu tidak ada itu, hidup kita akan hancur. Maka dia menjadi Tuhan palsu bagi kita. Dan itu bisa berarti kesehatan mungkin. Kita kejar itu, kita cintai itu, mengarahkan kita, mendrive kita, begitu berharga bagi kita, kita takut kehilangan dia dan kita pikir kalau tidak ada itu hidup kita akan hancur. Mungkin itu berarti juga kecantikan, mungkin itu juga berarti uang, mungkin berarti kuasa, mungkin berarti penghormatan orang, mungkin berarti penerimaan orang atau kasih sayang dari orang tertentu. Apapun yang kita cinta, kita kejar begitu berharga bagi kita dan kita takut kehilangan, kita pikir hidup kita hancur tanpa dia, itu berhala bagi kita. Saudara, maka apakah kita betul-betul hanya meninggikan Tuhan dan tidak yang lain? Hari ini saudara, kepada siapa peringatan Amos ini ditujukan? Saya kira saudara pertama, peringatan ini ditujukan kepada mereka yang tidak percaya kepada Yesus, tapi bersikap seperti orang Kristen. Lama sekali bersikap seperti orang Kristen bahkan. Datang ke gereja, beribadah, bahkan dibaptis, menerima perjamuan kudus, ikut melayani, tapi hatinya tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Pada waktu datang ke dalam ibadah, mereka mungkin mendengar janji Tuhan dan berpikir itu janji Tuhan bagi dirinya. Pada waktu mendengar berita Injil, mereka mengeraskan hati dan berpikir sudah tahu. Pada waktu mendengar Tuhan akan membela orang benar, mereka pikir mereka yang akan dibela oleh Tuhan sebagai umat Tuhan. Padahal mereka bukan umat Tuhan. Dan Amos memperingatkan hari Tuhan akan tiba, di mana Tuhan akan menghakimi. Dan karakteristik hari itu, saudara, dia gambarkan yang pertama adalah kegelapan. Saudara, gambaran kegelapan di sini adalah keadaan tanpa Tuhan. Sebagian orang saudara mungkin dengan tenang bisa berkata begini, saya hidup tanpa Tuhan sekarang ini, lalu buat apa saya khawatir kalau nanti juga tanpa Tuhan? Hari ini pun saya sudah hidup tanpa Tuhan. James Montgomery Boyce saudara mengatakan begini, walaupun hari ini saudara hidup tanpa Tuhan, kenyataannya saudara belum pernah sepenuhnya tanpa Tuhan. Sebutkan segala hal yang baik. Lalu bayangkan hidup tanpa semua itu. Itulah tanpa Tuhan. Persahabatan itu dari Tuhan. Kasih yang saudara dapatkan, saudara terima dan nikmati, itu dari Tuhan. Kesehatan itu dari Tuhan. Bisa tertawa, bisa makan, bisa punya rasa tenang dan aman, semua dari Tuhan. Maka sekalipun hari ini saudara hidup tanpa Tuhan, saudara masih menikmati semua itu. Tapi bayangkan satu kali hidup tanpa itu semua, tanpa semua yang baik yang bisa kita nikmati hari ini. Itulah kegelapan, hari penghakiman. Dan yang kedua, karakteristik hari Tuhan yang digambarkan Amos adalah tidak ada yang akan lolos.
Dia katakan itu di dalam ayat 19. Lari dari singa, didatangi beruang. Lari dari beruang sampai rumah dipagut oleh ular. It is inescapable. Murka Allah tidak mungkin dihindari. Dan inilah peringatan dari Allah melalui Amos. Saudara, banyak orang merasa aman karena berlindung di balik kedok agama. Mereka pikir mereka aman dari segala macam murka Allah dan penghakiman itu. Banyak orang berlindung saudara di balik logika mereka. Mereka pikir mereka pintar dan mereka bisa menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan. Dan mereka pikir mereka aman. Sebagian lagi memilih menjadi agnostik, tidak mau bilang ada Tuhan, tapi juga tidak berani bilang tidak ada Tuhan dan memilih untuk cuek dan tidak tahu. Bagaimana mungkin berlindung dalam pikiran itu dan merasa aman? Dan yang sama mengerikannya adalah mereka yang berlindung di balik ibadah kekristenan. Sering mendengar firman Tuhan, menerima secara logika, menikmati segala berkat yang disediakan di dalam kekristenan. Mereka mendengar berita Injil, bahkan mungkin menerima sakramen, mereka mendapatkan persahabatan, menerima perhatian dan kasih, tapi hati mereka tetap jauh dari Tuhan. Dan mereka pikir mereka aman. Saudara, kalau hari penghakiman itu tidak terhindarkan, inescapable, satu-satunya yang paling logis untuk kita lakukan adalah lari ke tempat di mana penghakiman itu sudah dijatuhkan, yaitu kayu salib. Saudara, penghakiman itu pasti tiba, tidak mungkin dihindarkan. Tapi penghakiman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hanya di situ kita menemukan tempat perlindungan. Seorang bernama Augustus Toplady di abad ke-18 di Inggris. Satu kali dia sedang berada di sebuah ladang yang luas, lalu kemudian tiba-tiba turun badai dari langit. Dia berada jauh dari desa. Dan tidak ada tempat perlindungan sama sekali di sana. Tetapi kemudian dia melihat sebuah batu karang yang besar ada di depan dia. Dan dia berpikir kalau dia bisa bersandar pada batu karang itu, maka dia akan selamat dari amukan badai. Dia lari ke sana, dan ketika dia sampai pada batu karang itu, ternyata batu itu terbelah. Dan ada celah untuk dia masuk. Maka dia masuk ke celah batu itu, dan dia terlindung dari badai di sana. Dan selama dia berada saudara di dalam celah batu itu, dia memikirkan betapa ngerinya hari penghakiman Tuhan nanti. Jauh lebih ngeri dari apa yang dia alami waktu itu. Dan dia kemudian teringat bahwa Yesus di dalam Yesaya 26 ayat 4 disebut gunung batu yang kekal. Gunung batu itu sudah dipecahkan oleh Allah dengan menderita dan mati di salib. Agar orang berdosa yang berlindung di dalamnya beroleh keselamatan. Dia begitu terkesan dengan perenungan itu. Dia melihat ke bawah ada sebuah kartu di kakinya, dia ambil. Dan dia cepat-cepat tulis sebelum dia lupa kalimat ini. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Batu yang kekal, gunung batu yang kekal atau batu zaman, terbelahlah bagiku, biarkan aku bersembunyi di dalammu. Kalimat itu kemudian menjadi sebuah lagu him yang sangat terkenal sampai hari ini. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Gunung batu yang kekal, terbelahlah bagiku, biarkan aku bersembunyi di dalammu. Pertanyaannya saudara, apakah saudara bersembunyi di dalam batu itu? Tidak ada tempat berteduh yang lain. Hanya di situ saudara bisa dengan aman bertemu dengan Allah. Dan yang kedua, saudara, peringatan Amos ini juga ditujukan pada orang Kristen. Orang Kristen seringkali mengutip kitab Amos karena penekanan kitab ini pada masalah keadilan sosial. Maka kemudian kita diingatkan untuk hidup menyatakan keadilan dan kebenaran. Tapi kita tidak boleh lupa saudara bahwa inti kekristenan bukan keadilan sosial tetapi Injil. Berita keselamatan di dalam Kristus. Segala janji keadilan sosial bahwa Allah akan memperbarui segala sesuatu, menghapuskan penderitaan kita nanti di akhir zaman. Segala janji itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah menerima berita keselamatan di dalam Kristus. Dan kita diminta untuk hidup benar, menyatakan keadilan dan kebenaran karena kita sudah menerima berita Injil dan diselamatkan.
Maka pertanyaan penting bagi kita yang sudah menerima berita Injil dan diselamatkan adalah apakah kita hidup sebagai orang yang sudah menerima berita keselamatan itu? Apakah kita menyatakan keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Saudara, kita beribadah kepada Allah, tapi apakah kita hidup benar? Kita percaya kepada Yesus, tapi apakah kita hidup berkenan kepada Allah? Bagaimana kata-kata kita kepada orang lain? Bagaimana sikap kita kepada orang lain? Bagaimana hidup kita di tengah-tengah keluarga? Suami kasihi istri, istri hormati suami, orang tua mendidik anak, anak hormati papa dan mama. Apakah itu kita lakukan? Bagaimana cara kita bekerja dan berbisnis? Bagaimana cara kita menggunakan uang? Saudara, pertanyaannya apakah hidup kita berkenan kepada Allah? Karena kalau hidup kita tidak penuh dengan keadilan dan kebenaran, kalau hidup kita masih meninggikan berhala yang lain, semua ibadah kita tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, betul kita tidak akan pernah sempurna. Itu sebabnya kita tidak berlindung pada ibadah kita. Kita tidak berlindung juga pada perbuatan baik kita. Karena semua tidak akan bisa melindungi kita. Kita berlindung hanya pada gunung batu yang kekal itu. That rock of ages. Tetapi saudara, orang yang sungguh berlindung pada gunung batu yang kekal itu, orang yang sungguh menerima kasih Allah, akan beribadah dengan membawa hati yang taat kepada Tuhan. Penuh keadilan dan kebenaran. 2 reflection questions bagi kita. Saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Yang pertama, di manakah kamu berlindung? Saudara, di manakah engkau berlindung? Pada konsepmu tentang Tuhan, pada ibadahmu, pada perbuatan baikmu, atau pada gunung batu yang kekal itu? Saudara, kita orang-orang berdosa. Hari penghakiman pasti tiba. Kepada siapa kita berlindung? Apakah pada gunung batu yang kekal itu? Yang kedua, sebagai orang yang percaya, apakah hidupmu penuh keadilan dan kebenaran? Saudara, kita berlindung pada batu yang kekal itu. Kita berlindung di dalam Yesus. Kita menerima keselamatan. Tapi apakah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Jika tidak, seluruh ibadah kita sebetulnya sia-sia. Kita berkata kita menyembah Allah. Kita berkata kita mengagungkan Allah. Padahal tidak. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Saudara, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur Engkau mengingatkan kami lagi untuk kami berlindung hanya di dalam Yesus. Dan biar kami hidup menyatakan iman kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Tuhan, Kau tahu hidup kami, Kau tahu hati kami. Selidiki kami ya Tuhan. Tunjukkan yang salah. Baharui kami lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.